bisa family. Oke. Gimana kabarnya Pak? Kabarnya alhamdulillah baik. Lagi kurang sehat sebenarnya, lagi flu. Iya. Batuk juga, cuaca lagi nggak menentu. Iya, cuaca lagi yang menentu ya Pak. Ya Cuaca. Akhir kadang bulan juga. ya akhir bulan ditambah bulan, hujan ya, Pak. panas, Akhir hujan bulan panas. ya, kalau PNS tahun bulan ini udah mulai promah. Iya, sudah udah mulai. kayak di ujung banget ya Pak. Ya, udah. Terus, sudah mulai terasa asam lambung. Ya, udah meminimkan pengeluaran lah itu kayaknya. Ya, bisa lah, pengetatan. Oke, Pak. Oke, mungkin kita kenalin dulu sedikit dari profil dari Pak Ilhamdi ini. Mungkin yang kita ketahui nih, sama-sama kita ketahui Pak Ilhamdi ini salah satu dosen baru di Fakultas Hukum dan dosen mungkin bisa dibilang yang interaktif lah pada mahasiswanya di bagian hukum tata negara gitu Pak. Dari yang aku alamin terus sebagai mahasiswa dari Pak Ilhamdi, Bapak itu interaktif dan membuat minat dari mahasiswa itu kayak untuk belajar tuh terbuka, jadi semangat untuk terus belajar dengan Pak Ilhamdi ini. Mungkin dari Noval ada mungkin review dari Pak Ilhamdi nih. Kita review sedikit dulu Pak Ilhamdi ini. Kalau tentang Pak Ilhamdi sih sebenarnya benar ya yang dibilang kami ya, gitu kan, bahwa memang interaktif sekali gitu Pak Ilhamdi juga. Dan untuk permasalahan mengenai hukum tata negara juga ya. Iya benar. Kita mungkin bisa masuk kepada bahasan kita hari ini. Oke, bahasan kita yang sekarang ini adalah tentang penyelenggaraan sistem elektronik nih Noval. Dari itu tuh kayak pembatasan gitu nggak sih Val, atau gimana nih? Ya, kalau pengetahuan aku ya, itu kan berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi ya, yang udah luncurkan ya sekitar masih di tahun ini Masih juga. tahun ini ya, Ya, benar. peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Dan ini juga kayaknya gimana ya? Udah mencuat ya. Di Iya, Twitter udah juga. panas ya, udah Nah, panas di Twitter dan panas semua ya. media sosial. Nah, Mungkin ya. kalau terlalu banyak kita ngobrol nih, terlalu banyak asumsi yang kita terlalu liar nih pembahasannya. Mungkin kita kembalikan kepada narasumber yang emang udah di bagian dia. Oke. Mungkin pertanyaan pertama nih Kak, pembuka dari pertanyaannya. Menurut pandangan Bapak nih, penting nggak sih PSE itu Pak? Kalau dibicarakan penting atau tidaknya, yang pertama itu kalau kita berbicara dalam konsep negara itu dia kan punya sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai segala sumber daya untuk melakukan paksaan aktif terhadap masyarakatnya. PSE ini bisa dikatakan relevan. Karena mengapa relevan? Yang pertama itu kalau kita lihat sekarang bagaimana kehidupan masyarakat itu sebenarnya gerak di dunia digital itu jauh lebih besar ketimbang kalau bahasanya kita kan realitas ya, bahasa dari segi sosiologisnya itu kan realitas masyarakat. Bisa jadi di tengah masyarakat itu dalam kehidupan nyata si A dan si B, yang satu ngekos di Pasar Baru, satu lagi ngekos di Bypass misalnya, jarak jauh tapi mereka bisa saling berinteraksi di media sosial. Itu contoh sederhana. Gerak di dunia digital itu justru sekarang itu lebih luas ketimbang realitasnya nyata. Nah, dalam keadaan seperti itu sah-sah saja sebenarnya ketika negara mulai membuat sebuah regulasi yang mengatur tentang dunia digital. Karena fenomenanya ada dan nyata. Nah, akan tetapi dia yang menjadi masalah ketika negara masuk terlalu jauh dengan ketentuan Permen Kominfo PSE yang saya rasa itu bisa dikatakan nyaris tanpa batas. Segitu aja dulu, nanti kita bahas lagi. Oke. Mungkin dari pandangan konstitusi negara nih Pak, peraturan pemerintah Kominfo dan Informatika ini nomor 5 tahun 2020 ini, apakah sesuai dengan kebutuhan yang emang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, atau ini cuman kayak ya akal-akalan pemerintah aja untuk ya biar dikira bekerja gitu Pak? Oh gitu. Yang pertama itu saya pengen nanya kayak gini, siapa sih yang pernah dapat SMS pinjaman online? Sering Pak, sering. Ya, benar. Saya sering itu, malahan hampir minjem. Iya. Hampir tertarik ya Pak? Hampir tertarik ya. Benar. Tahu-taunya masuk gaji. Iya, alhamdulillah ya Pak. Nah, kalau kita katakan kebutuhan masyarakat, sebenarnya kalau dikatakan butuh, masyarakatnya masyarakat yang mana dulu?
kalau kita sebut ada beberapa kalau di media televisi itu mereka disebut pegiat media sosial. Ada beberapa nama yang langganan tampil di televisi, pegiat media sosial itu kalau bahasa gitu kayak buzzer ya. Iya, buzzer. Kayak buzzer. Justru bagi saya seharusnya pengaturan di lingkungan di lingkup PSE yang kemudian pemerintah bisa membatasi dalam artian disinformasi, katakanlah demikian, kemudian apalagi informasi yang meresahkan masyarakat, justru sebenarnya kepada masyarakat yang seperti itu, bukan masyarakat yang seperti kita, seperti Fahmi juga. Iya. Fahmi emang pernah gitu bikin klik ini dapatkan 500 juta. Enggak. 500 juta enggak ada kan ya. Itu dia kayak udah nggak percaya aja ya Pak. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita berpulang kepada konstitusi justru konstitusi itu dia menekankan dua hal. Yang pertama itu konstitusionalisme, adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap masyarakat. Masyarakat diberikan keleluasaan dalam terma demokrasi, dalam kehidupan demokrasi, di mana masyarakat itu justru menjadi pihak yang paling berhak untuk menuntut kepada negara. Nah, secara bersamaan Undang-Undang Dasar Konstitusi kita itu juga menerapkan adanya pembatasan HAM. Pembatasan HAM itu ada. Nah, kalaulah kita kembalikan pembatasan HAM kemudian demokrasi ini kepada pengaturan PSE ini jadinya seperti agak di sini begini. PSE ini kan kalau kita baca di pasal 9 ayat 4 huruf B, Permenkominfo tentang PSE ini dia mengatur tentang bahwa konten-konten yang dapat dibatasi, yang dapat di take down itu adalah konten-konten yang mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat. Justru kalau kita nilai dalam suasana politik hari ini, siapa sih yang bikin konten meresahkan masyarakat? Ya. Justru hal-hal yang dipandang oleh pemerintah itu meresahkan masyarakat itu justru adalah kritik. Iya benar. Jangan sampai pemerintah itu dalam psikologi itu ada namanya oksimoron. Oksimoron itu dilarang menyampaikan pendapat itu dilarang. Itu adalah sebuah oksimoron. Apa itu oksimoron? Kalau di dalam mengkritik itu kan sebenarnya kan kita juga mengungkapkan kelemahan sistem. Nah, saya seperti melihat ini seperti pemerintah sedang bermain oksimoron dalam peraturan ini dan juga banyak di peraturan-peraturan yang lain. Jadi kalau kita bincang bagaimana hubungannya dengan konstitusi, PSE ini jadinya seperti pisau bermata dua, saya rasa. Di dalam satu arti pemerintah apalagi Kominfo beberapa bulan terakhir itu menjadi sorotan publik ya. Iya, benar. Ada Biorka, kebocoran data, dan kemudian lagi ini soal PSE. Jadi kalau kita katakan setidaknya ini pemerintah bekerja ya, bisa kita katakan seperti itu aja. Gitu. Jadi, kalau yang kami coba lihat juga Pak gitu kan berdasarkan berarti kalau pisau bermata dua yang Bapak maksud nih kayak di sisi lain pemerintah memang ada tugasnya untuk sebagai penyelenggara sistem elektronik ini juga gitu ya Pak. Di sisi lain memang membatasi pendapat kita juga untuk Pak terhadap benar. kritis, ya. Kalau kita bincang misalnya ada sisi positifnya. berapa nilai positif yang kita dapatkan, misal seperti konten-konten pornografi yang ditutup oleh pemerintah. Kemudian itu ada juga hoax. Nah, yang jadi masalah itu kan pemerintah semuanya kayak oke nih, ini bungkus nih semua nih. Dilarang. Dalam semua yang dibungkus ini termasuk ada kritik kepada pemerintah, termasuk ada juga orang-orang yang mengkritisi jalannya negara. Contoh meresahkan masyarakat contohnya. Bisa nggak sih kita pandang, misal kalau seperti demo ya, kita berbicara demonstrasi itu misalnya dengan orang-orang turun ke jalan, mahasiswa turun ke jalan demo. Sebenarnya kan demo itu juga bisa dilakukan di media sosial. Ya, Ada misalnya trending topik, ya. BBM naik, presiden minta 3 periode. Siapa yang kemudian diresahkan oleh hal-hal seperti itu? Ya justru orang-orang pegiat media sosial itu tadi. Ya. Apakah orang-orang seperti Fahmi, seperti Noval itu risih? Saya biasa aja sih. Kalau saya justru senang. Iya, saya senang. Soalnya aspirasi kita yang dia emang. Nah, itu dia. Pemerintah seperti oke bungkus nih semua nih, nggak dilarang, nggak boleh.
sebenarnya mereka itu harus memisah-misahkan lagi apa yang proporsional untuk dilarang, apa yang tidak. Nah, tapi kan itu tidak terjadi di sini. Tidak pernah diatur ya Pak batasan-batasan apa yang emang dilarang. Iya, nggak diatur. Justru saya menyoroti di pasal 9 tadi ya, pasal 9 ayat 4 huruf B, justru itu bertentangan dengan Undang-Undang ITE di pasal 40 ayat 2 huruf A dan huruf B. Jadi di Undang-Undang ITE itu dia menjelaskan pembatasan oleh pemerintah itu hanya dapat dilakukan pada informasi atau dokumen elektronik yang dilarang. Yang dilarang. Berarti ketika undang-undang, norma dalam sebuah undang-undang menyatakan sesuatu yang dilarang, seharusnya Permenkominfo itu mendefinisikan apa saja yang dilarang itu. Justru Permenkominfo itu memiliki norma di pasal 9 itu yang cukup lebar, seperti meresahkan masyarakat, kemudian apalagi mengganggu ketertiban umum. Itu kan sepertinya nggak ada batasnya ya. Justru yang mengganggu ketertiban umum itu meresahkan masyarakat deh. Justru ketika BBM naik itu kan yang meresahkan masyarakat. Iya, benar. Justru ketika ada isu-isu amandemen untuk mengembalikan GBHN yang bersalin rupa menjadi PPHN itu kan yang menyusahkan masyarakat. Mungkin Fahmi nggak bisa tidur karena isu PPHN itu. Presiden apalagi BBM Pak. Apalagi BBM. Naik lagi nih semua. Uang saku berkurang gitu ya kira-kira. Ya, saya biasanya ngisi motor full itu 30.000, sekarang jadi 38.000. Iya, berpengaruh ke semuanya sangat Pak. berpengaruh. Justru 8.000 itu bisa buat ngopi ya di kantor. Bisa untuk makan siang Pak. Nah, seharusnya yang kalau kita balik logikanya, kalau kita balik siapa sih yang sebenarnya meresahkan masyarakat itu, masyarakat itu sendiri atau negara? Justru negara. Iya. Bukan masyarakat. Ya. Bukan masyarakatnya. Gitu. Menarik sih. Terus Pak, ada nih kan beredar juga kemarin itu beberapa aplikasi yang diblokir oleh pemerintah juga Pak. Ya, termasuk PayPal ya. PayPal yang gara-gara diblokir PayPal itu banyak kayak mitra dari ojek online nggak bisa narik dari uang gaji mereka. Nah, kalau dilihat nih Pak, ini nih apakah emang pemerintah nggak sadar kalau hal tersebut tuh bisa berdampak ke pemblokiran yang ini bisa berdampak kepada terbatasnya gerak masyarakat? Oke. Saya berpikir seperti ini, Pak Fahmi dan Noval. Pemerintah menyadari itu, sangat menyadari itu. Karena menyadari itulah pemerintah benar-benar negara itu benar-benar menjadi sebuah organisasi politik yang mempunyai kewenangan untuk memaksa. Ya. Pemerintah saya rasa sangat menyadari itu, nggak mungkin tidak. Nah, itu dari sisi pemerintah. Lantas bagaimana dengan sisi perusahaan-perusahaan yang menjadi subjek dari pemberlakuan Permenkominfo ini? Kita bicara pangsa pasar ya, kita bicara bisnis. Ya. Contohnya itu seperti yang ribut waktu itu Google, Twitter, terus Instagram yang hampir di-tag. Iya, grup metanya Mark Zuckerberg. Ada Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp. Kita berbicara pangsa pasar. Saya ingat itu terakhir survei tahun lalu atau tahun 2020, Indonesia itu ada di 10 besar negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Ada kita punya 270 juta jiwa, apalagi tren penggunaan media internet itu semakin meningkat di era pandemi. 2 tahun terakhir itu sangat meningkat. Nah, di sisi perusahaannya mereka akan menyadari kita bakal kehilangan pangsa pasar. Kita bakal kehilangan pangsa pasar untuk itu. Kita akan itu sebuah kerugian yang sangat besar saya rasa. Nah, mau tidak mau karena pemerintah mempunyai instrumen untuk memaksa, nah si perusahaannya ya udahlah patuh, yang penting kan perusahaannya berjalan. Nah, itu akan jadi masalah nanti ketika misalnya APH, aparat penegak hukum itu meminta akses data. Nah, kalau kita lihat lagi di Permenkominfo 5 2020, ini sebenarnya udah diganti ya, cuma satu pasal ada perubahannya di Permenkominfo 10 tahun 2021 tentang perubahan di pasal 47 kalau saya nggak salah. Jadi masalah itu yang pertama itu gini, di dalam Permenkominfo itu nggak ada mekanisme banding.
Oke, berarti putus ya Pak, final ya? Final. Final. Misalnya saya negara, Fahmi harus PSE gini, Fahmi nggak mau, oke, take down. Take down. Nggak bisa banding, Fahmi nggak bisa banding. nggak bisa ngomong apa. Nggak ada di Permen Kominfo ini tentang mekanisme banding itu. Terus yang kedua, dalam hal apa, akses apa yang bisa diberikan ke penegak hukum itu nggak ada dibatasi. Yes. Jadi mereka itu bisa kasih nih datanya nih semua nih, terserah mau diapain sama negara. Dan apalagi ya, itu hak aksesnya tidak proporsional itu di pasal 39. Kemudian di pasal 45 PSE-nya bisa di take down. Kemudian pasal 23 ayat 1 dan pasal 32 akses pengawasan dapat dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan. Jadi ada penetapan dari pengadilan, ada akses yang harus menggunakan ketetapan dari pengadilan, akan tetapi itu terhadap tindak pidana yang dipidana 2 sampai 5 tahun. Selain itu, artinya kan itu tipiring ya, tidak pidana ringan ya. Selain itu enggak. Jadi nggak perlu pakai penetapan pengadilan. Misalnya ada dalam kasus apa gitu. Penggelapan uang apa? Penggelapan uang biasanya. Pencucian uang dah. Pencucian uang. Ketika negara minta dong. Misalnya ke salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan seperti PayPal. Minta dong data, itu PayPal-nya harus ngasih. Dengan ketentuan PSE itu. Dengan ketentuan PSE ini. Dan kalau nggak ngasih itu bisa di take down. Dan si perusahaan ini nggak punya mekanisme untuk membanding mekanisme pembelaan dirinya lah terhadap sikap pemerintah yang nge-take down perusahaan mereka. Berarti kan itu kerugian lagi. Akibatnya apa? Perusahaan-perusahaan itu ya kalau pemerintah minta, negara minta, ya udahlah kasih udah daripada rugi. Yang namanya orang punya usaha mana mau rugi. Jadi kalau yang kita juga lihat ya Pak, misalnya kayak WhatsApp dan juga beberapa media sosial lainnya yang mengatakan bahwa nih kami punya privasi gitu, karena dengan ini berarti bangsa mereka rusak juga ya, iya. Kepercayaannya rusak. Kita hidup di era di mana dunia digital itu adalah sebuah keniscayaan. Iya. Kita bandingkan, seingat saya ada 8 negara yang menjadikan akses terhadap internet itu sebagai hak asasi manusia, termasuk Finlandia, Prancis juga, tapi kemudian Prancis itu ada sedikit masalah dia di Dewan Konstitusinya. Kita tarik contoh aja seperti Finlandia. Akses terhadap internet itu sudah menjadi hak dasar, sudah menjadi hak asasi, dalam artian dia menjadi sebuah keniscayaan. Nah, sekarang kemudian pemerintah yang dikendalikannya itu nggak cuma masyarakatnya, akan tetapi tools di mana masyarakat berhak mendapatkan akses, tools terhadap hak dasarnya itu yang dibatasi oleh pemerintah. Bahaya sebenarnya. Saya jadi ingat kayak gini, Montesquieu dalam bukunya Spirit of Laws itu, yang buku yang saya rasa itu juga jadi pegangan ya bagi anak hukum. Montesquieu bilang tentang negara despotik. Bagaimana tentang negara despotik, negara yang memiliki kewenangan, dan kemudian kita hubungkan kepada teorinya Machiavelli. Kalau kata Machiavelli, ada 2 hal yang dapat dilakukan terhadap orang-orang yang rentan menjadi oposisi penguasa. Yang pertama itu hancurkan, dan yang kedua rangkul menjadi kawan. Cara terbaik itu adalah rangkul menjadi kawan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, saya rasa mereka melakukan keduanya. Yang pertama itu pemerintah merangkul lawan potensial menjadi kawan. Itu bisa kita lihat dari berapa sih persentase dukungan pemerintah di parlemen. Soalnya kan hal seperti ini kan juga menjadi objek pengawasan dari DPR ya. Ada 91,81% partai koalisi di parlemen. Nggak imbang ya Pak? Sangat nggak imbang. Hampir tidak ada posisi ya. Sangat nggak imbang. Itu sama kayak kita ngebandingin enakan mana makan batu ketimbang makan rujak. Enak makan rujak, Pak. Tidak bisa dimakan. Nah, sama kayak gitu. Sehingga dalam kekuasaan yang sangat tidak berimbang itu, apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, DPR itu hanya menjadi lagu setuju.
Seharusnya hal-hal seperti ini bisa dikatakan menjadi objek pengawasan dari DPR. Nah, itu satu, merangkul kawan. Dan yang kedua itu apa? Menghancurkan lawan. Sekarang ketika partai, fraksi-fraksi di parlemen itu tidak lagi mampu menjalankan fungsi pengawasannya, otomatis siapa yang akan menjadi oposisi pemerintah? Masyarakat. Mahasiswa, terutama mahasiswa dan masyarakat ya. Nah, sekarang ketika pemerintah kan nggak bisa lagi merangkul semua masyarakat, kecuali mungkin Fahmi jadiin menteri misalnya. Ya, dijanjiin ya Pak, atau di root, komisaris. Ya, benar. Sekarang karena pemerintah nggak bisa lagi merangkul semua masyarakat untuk bergabung dalam basis dukungannya, jalannya apa? Ya hancurkan. Ini menarik ya kalau kita bahas dari segi kekuasaan negara sebagai organisasi yang ya bisa bertindak sewenang-wenang. Karena fenomena itu yang kita hadapi hari ini. Ini hanya satu produk undang-undang ini. Yang cacat. Iya, benar. Yang begitulah. Ya, bisa dibilang kayak maunya pemerintah aja nih. Nah, maunya pemerintah aja. Sebenarnya kita nggak berharap ini ada. Tapi ya pemerintah ya gitulah. Nah, gitu masalahnya. Nah, ini juga menarik ya kalau kita bahas tahun depan itu sudah mulai soal isu-isu politik ya. 2024 itu kan sudah masuk pada tahun pemilu. Coba kita hubungkan, agak konspiratif sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan konspirasi itu adalah sebuah teori yang diakui oleh secara ilmiah loh. Teori konspirasi, malah ada dosen kita yang nulis disertasi itu pakai teori konspirasi. Tahu? Ada dosen kita, dosen hukum internasional tuh menarik pembahasannya. Beliau bikin tesis disertasi dengan teori konspirasi. Sekarang kita berpikir secara konspiratif gini. Sekarang semua PSE itu dikontrol oleh pemerintah. Oke. Kemudian 2023 itu orang sudah mulai panas ya. Pemilihan 1-2 gitu ya. Pak SBY mau turun gunung, Iya. naik gunungnya entah kapan. Setiap ada kontestasi Pak SBY ngaku turun gunung terus, tapi nggak pernah lihat Pak SBY itu naik gunung. Nah, tahun 2024 itu sudah mulai pilpresnya. Nah, yang menarik begini, kalau kita bahas, saya ingat juga ini Pak Fahmi dan Pak Beni itu tahun lalu pernah nulis buku tentang kampanye di media sosial. Jadi pada intinya buku itu menyatakan bahwa ruang kampanye di media sosial itu menjadi sangat luas. Dan kita belum ada mekanisme hukum yang mewadahi kampanye pemilu berbasis media sosial. Sekarang perusahaan-perusahaan media sosial itu PSE ini sudah berada di bawah kontrol pemerintah. Bayangkan nanti apa yang terjadi di tahun 2024 ketika pemilu, kontestasi politik itu sudah dilakukan melalui kampanye digital, adanya media sosial, kemudian apalagi kita bicara media sosial aja deh dulu. Media sosial, kemudian ada WhatsApp. Sekarang ranah untuk menjadi ruang kampanye itu sudah dikuasai seluruhnya oleh negara. Bagaimana kemudian kita nanti akan memisahkan ini beritanya benar atau bohong sih? Kalau pemerintah bilang, oh ini PSE ini kalau untuk dari media sosial itu untuk menangkal hoax, katanya. Sekarang siapa sih sebenarnya yang paling berpeluang besar mereproduksi hoax itu? Siapa sih sebenarnya? Ya yang pengelolanya lah ya. Pengelola yang paling sama berkuasa. seperti ini. Siapa sih yang berpotensi untuk menjadi penjahat? Justru adalah penegak hukum. Dia yang paling dekat ya Pak. Dia yang paling dekat dan Dia yang paling tahu juga. Nah, dia yang paling tahu. Yang agak agak kontroversial juga ya Pak. Aduh. Gimana Fahmi? Kalau dari pandangan aku sih sependapat sih Pak. Nah. Bentuk PSE ini sama kayak ya kesewenangan pemerintah aja. Nggak tahu gimana ngatasin, ya udah nih ada produk yang untuk cara tercepat untuk memperoleh hal. Dia menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan negara. Ketika negara itu sebelumnya kalau kita lihat orde baru berkuasa terhadap kehidupan fisik misalnya.
Karena waktu itu internet belum semasif hari ini. Tahun 90-an dulu kan internet belum semasif sekarang. Sekarang itu yang terjadi hari ini adalah kontrol negara itu ada di segala lini kehidupan. Baik itu kehidupan nyata kita hari-hari ini di sini, jangan-jangan ini ada CCTV tersembunyi langsung nyambung ke bin gitu kan. Nah, di media sosial kita juga dikungkung. Sebenarnya kalau kita bahas ada mungkin kawan-kawan pernah baca tentang mazhab historis dalam filsafat hukum bahwa undang-undang itu akan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Itu benar, dan negara itu harus aktif membaca gerak kehidupan sosial untuk dapat membuat instrumen-instrumen hukum yang bisa mewadahi kehidupan. Akan tetapi ini instrumen hukumnya cukup kebablasan ini. Sudah kelewatan juga ya Pak. Ya. Jika kita berandai nih Pak, ketika PSE ini emang dibuat dengan bagus sebagus-bagusnya, dengan sempurna, apakah itu bisa menjadi jawaban untuk menjadi penanggulangan atas hoax yang emang bertebaran di sini nih? Jadi pemerintah tuh kayak punya cara untuk memilah hal tersebut, yang mana ini berita benar atau yang hoax. Itu apakah bisa Pak kalau kita berandai-andai nih? Saya ingat, kalau pertanyaan Fahmi ini saya jadi ingat bukunya, novelnya George Orwell 1984. 1984. Pernah baca George Orwell? Enggak lah. Jadi di dalam novelnya George Orwell itu novel ditulis tahun 40-an kalau saya nggak salah. Dia menggambarkan kira-kira kehidupan tahun 80-an itu begini. Jadi di setiap kehidupan manusia itu selalu ada mata-mata. Dia punya telescreen namanya. Di telescreen itu kemudian kehidupan kita itu akan dimata-matai. Kebenaran itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh negara. Kebenaran itu bisa direkonstruksi dan bisa direproduksi berulang kali oleh negara. Apa yang dikatakan oleh negara benar hari ini belum tentu benar 1 minggu lagi. Ketika di dalam novel itu saya ingat ketika ada salah satu kementeriannya, semacam kementerian informasi, Kementerian Perang dan Damai. Jadi di kementerian itu hari ini misalnya mereka mengatakan di front utara kita mengalami kekalahan dalam keadaan perang, kita mengalami kekalahan. 1 minggu kemudian kekalahan itu seperti tidak pernah ada. Bahwa 1 bulan terakhir kita selalu menang di front utara. Nah, kembali kepada pertanyaan Fahmi, apakah hoax itu kemudian bisa ditanggulangi? Apakah hoax kemudian bisa diminimalisir oleh negara? Saya justrunya kayak nggak sepenuhnya saya dipercaya. Kenapa saya nggak sepenuhnya percaya? Kembali kepada siapa sih yang paling berpotensi menebar kebohongan? Justru adalah kekuasaan. Ketika kita diberikan sebuah fakta, tapi masyarakat tidak dapat akses terhadap fakta, terhadap sesuatu yang bisa membandingkan fakta itu, artinya fakta yang diberikan oleh negara itu menjadi sebuah fakta tunggal yang mau tidak mau harus dipercaya oleh masyarakat. Sekarang misalnya saya bilang kayak gini, Noval lebih tinggi daripada Fahmi, tapi Fahmi nggak ada di sini, ada cuma Noval. Iya. Bagaimana saya bisa mengecek benarkah Noval itu lebih tinggi dari Fahmi? Saya khawatir hoax dan kebenaran yang disediakan oleh negara itu adalah seperti demikian. Bahwa sesuatu yang tidak ada diperbandingkan dengan sesuatu yang tidak ada. Nah, pembandingnya nggak ada. Iya. Jadi kalau kita dibilang ini si Noval lebih tinggi daripada si Fahmi, kita oh iya Noval itu lebih tinggi daripada Fahmi. Padahal kenyataannya tinggi. Iya. Saya tingginya Fahmi, tapi Fahmi nggak ada dihadirkan untuk membandingkan. Komparasinya nggak ada, komparasi fakta itu nggak ada. Itu. Kalaupun ada dihilangkan supaya. Nah, gitu. Iya. Gimana Bang? Oke. Kalau misalkan kita balik gini Pak, ke arah tujuan dari dibentuknya PSE ini, kalau menurut pandangan Bapak apa sih tujuan utama dibentuknya? Selain dari yang tadi udah kita jelasin panjang lebar, yang lebih sederhana gitu. Tujuan dibentuknya PSE.
Ya yang pasti itu pertama pengawasan oleh negara. Pengawasan oleh negara kalau kata Pak Menteri kan itu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Iya. Nah, Masyarakat. kita pinjam deh sudut pandangnya Pak Joni G Plate. Untuk melindungi masyarakat itu itikat awal pemerintah. Oke. Tapi kita juga harus bertanya masyarakat yang mana? Apakah masyarakat seperti siapa itu yang pegiat media sosial Abu Chandra, Denny Siregar. Denny Siregar. Iya. Ada lagi yang minggu lalu kena masalah itu siapa di Twitter namanya? Saya juga lupa. Apakah masyarakat yang seperti mereka? Apakah masyarakat yang seperti kita juga dilindungi? Saya justru merasa tidak dilindungi. Dengan adanya undang-undang ITE. Iya, dengan adanya undang-undang ITE. Peraturannya. Apakah dengan adanya PSE ini kemudian tidak akan terjadi lagi kebocoran data pribadi? Ada undang-undang PDP kan Iya. yang baru beberapa hari Iya, yang baru lalu beberapa hari. disahkan. Tanggal 20 kemarin. Ya, tanggal 20 malam ya kalau Iya, nggak salah. malam. Disahkan undang-undang PDP. Ada undang-undang PDP, kemudian Perkominfo PSE. Apakah hal itu bisa menjadikan, apakah negara bisa memberi garansi bahwa data kita itu nggak bocor? Nggak ada yang tahu kan? Saya kemarin itu waktu yang kebocoran data yang Nik. apa? Ini kemarin. Bukan nih kemarin itu yang aplikasi. Oh, aplikasi itu. Oh, itu Pak, Peduli Lindungi, Pak. Bukan peduli lindungi. Ada yang kemarin itu sampai ada koalisi termasuk narasi juga koalisi untuk cek data pribadi itu. Saya juga mengalami kebocoran data itu. Ada 2 aplikasi belanja online ketahuan saya beli lotion. Beli skincare padahal enggak. Ketahuan itu akan bahaya. Nah, jangan-jangan misalnya kan coba kita berandai-andai secara konyol ya. Saya di kampus tampil maskulin misalnya. Tahu-taunya ada orang bilang lah gaya Pak Ilham maskulin aja beli skincare. Iya, Nah, itu kan Kaget. bahaya ini Iya. kaget. Tapi saya nggak beli skincare. Saya percaya kok, Pak. Gitu. Bahaya ini. Menarik sih Pak, karena kemarin juga ada yang kami dengar juga Pak, kasus yang masalah ada yang tiba-tiba nicknya terdaftar di partai politik gitu Pak, masuk ke dalam partai politik, bahkan ada yang melakukan pengecekan ke KPU, ternyata nicknya terdaftar padahal dia nggak ada pendaftaran di partai politik. Itu mungkin salah satu juga betul ya. Iya, saya yakin begitu. Sekali lagi siapa sih yang bisa melakukan itu selain negara? Nggak mungkin dong yang bisa melakukan itu Ilham Diputra. Saya aja nggak punya teman di petinggi parpol. Ingat nggak sih soal kasus itu dulu yang ada berapa karung isinya iktp Oh, ingat Pak. yang dibuang di tempat sampah. Nah itu contoh sederhana aja. Misalnya kan kayak gini, apa sih sekarang itu seperti kayak Peduli Lindungi. NIK itu kan sudah mencakup ya saya rasa ya. Kita sudah punya. Jadi gini loh, kalau KTP elektronik itu kan ada ininya, ada chip, Iya, di dalam. terus ada nomor NIK-nya. Sebenarnya kalau misalnya kita berurusan apa gitu kan, birokrasi, kemudian dia minta fotokopi KTP, itu sebenarnya nggak relevan lagi. Iya, betul. Dia tinggal ada mesinnya, tinggal ditempel, di tap, itu datanya sudah kebaca semua. Nah artinya begini, artinya NIK itu kan sudah mencakup semuanya. Bayangkan kalau negara itu sudah punya nomor NIK, kita bisa jadi anggota parpol sana, parpol sini, Ilham Diputra anggota PDI, kan itu bahaya itu. Bahaya. Apalagi kemarin tuh saya ngasih kuliah ke anak semester 1 itu bajunya merah semua. Saya takut masuk, ini kok fraksi PDI semua ini. Bukan Pak, kami PSI. Berarti ini DPRD Jakarta ini. Oke, menarik ya Pak. Jadi memang ya Pak, memang NIK itu udah mencakup semuanya. Bahkan pajak juga kira-kira ini Ya, juga pajak. berhubungan NIK juga ya Pak. Udah di NPWP di sini Iya, ya semua ya. PPP juga. berhubungan. Sebenarnya kan kalau di nomor NIK itu kan yang rahasia ya, kalau tanggal lahir, tahun lahir itu ya bisa jadi kan tak pahami teman sama Noval tahu Ya, berapa bisa jadi tahu, berapa tanggal lahirnya. Yang paling penting itu kan angka di depannya, kemudian angka di belakangnya, orang keberapa dengan tanggal ulang tahun segitu yang bikin KTP, nomor urut berapa dia. Ketika itu digabungkan, soalnya kan itu yang jadi bahaya.
gimana mungkin negara berlagak ingin melindungi kita, sedangkan untuk melindungi data pribadi rakyatnya aja nggak bisa. Saya ingat gini, bagaimana Indonesia sekarang itu sama seperti saya pernah dengar cerita teman saya di Amerika. Saya punya teman di Amerika, terakhir kami ketemu itu di Ubud tahun 2019. Waktu itu saya lagi kuliah S2, masih kuliah S2 waktu itu. Saya bilang ke teman saya itu, gimana sih? Dia cuma sampai usia 18 tahun di Indonesia. Setelah usia 18 tahun dia merantau ke Amerika, sekarang umurnya sudah 40-an. Saya nanya ke dia, gimana sih bedanya Indonesia dengan Amerika? Saya bilang kayak gitu. Ya, bedanya apa ya katanya? Palingan cuma satu. Kalau di Indonesia itu kita masih punya rahasia, masih punya kehidupan privasi. Kalau di Amerika itu tidak. Loh, kenapa? Saya bilang, bukannya orang Amerika itu dia ya liberty, itu kan kebebasan, dia negara bebas. Enggak katanya. Setiap orang yang masuk ke Amerika itu data pribadinya sudah dibaca dulu oleh intelijen. Jadi sebenarnya kehidupan kita punya privasi, kita punya rahasia itu sebenarnya itu cuma sesuatu yang kamuflase mungkin. Kalau saya bisa tarik apa yang dia katakan, Amerika adalah negara bebas adalah sebuah kamuflase katanya. Sebelum kita masuk ke sana itu data kita sudah dibaca dulu. Nah, saya melihat Indonesia sekarang ya perlahan-lahan seperti itu, entah seperti itu kan. Kita kan nggak tahu, entah handphone saya ketaruh di sini. Orang Intel lagi bekerja. Lagi mendengarkan obrolan kita ya, Pak. Pak Ilham ini lagi ngobrol sama si mahasiswa. Noval, sama si Fahmi. Tapi yang di Intel Fahmi, bukan saya. Menarik. Saya janganlah, saya bercanda Pak Intel. Saya juga kok, Pak. Kayak novel yang serius, Pak. Oke. Itu Fahmi. Iya, sangat menarik sih. Kayak tercerahkan dari aku pribadi untuk PSE. Dengan teori konspirasi. Iya. Tapi menarik sih teori Iya, konspirasi. Kayak make sense untuk dipahami untuk lebih lanjut. Kita dari apa lagi? Mbak, gini mungkin Pak, mungkin untuk mengakhiri mungkin Pak bisa memberikan apa Pak, mungkin kesimpulan dari diskusi kita gitu, penutup closing statement. Oke. Closing statement susah sih untuk closing statement, karena sebenarnya isu ini itu susah untuk diberikan sebuah kalimat yang bisa untuk mengakhiri. Tapi kalau saya diminta ya saya bilang aja lah. Oke Pak. Kita kembali pada didiklah rakyat dengan organisasi, didiklah penguasa dengan perlawanan. Kita nggak tahu keadaan, kita bukan hanya cuma bincang soal PSE ya, tapi kita juga bincang soal bocoran data, kita juga berbincang tentang seberapa jauhnya negara telah menyusup masuk ke dalam kehidupan privasi masyarakat. Selama kita masih melawan, kita itu belum kalah. Kita nggak tahu keadaan seperti ini akan berakhir kapan. Justru saya berpikir ini tidak akan berakhir dalam waktu yang cepat. Ini adalah perjuangan yang nggak ada akhirnya saya rasa, karena kita hidup di dunia yang terus bergerak maju. Kehidupan itu akan menjadi lebih luas dari di dunia digital. Akan tetapi saya ingin mengingatkan seperti ini. Tunisia tahun 2011 presidennya jatuh, Ben Ali itu karena pergerakan di media sosial. Tunisia 2011, silahkan baca, itu menjadi trending topik dunia pada saat itu, dan sampai sekarang pun dalam orang-orang yang belajar sosiologi dunia digital itu menjadikan Tunisia itu sebagai sebuah objek analisa. Kita tidak mau menumbangkan pemerintahan yang berkuasa, tidak, akan tetapi kita berhak untuk melakukan koreksi atas itu. Dan saya ingin tutup dengan seperti ini. Kritiklah apa yang bisa dikritik, lawanlah apa yang bisa dilawan. Negara ini akan jadi lebih hancur ketika mahasiswanya diam.
Nah, awas kalau saya tanya. Oke. Fahmi besok ini ya. Hari Senin ketemu ini. Aduh. Apa pertanyaan Fahmi bicara? Oke. Jadi beban ya Pak. Beban tersendiri lagi. Ngapain undang saya? Aduh. Aduh. Oke, mungkin itu dulu mungkin ya Pak. Oke. Untuk pertemuan kita dan perbincangan kita. Diskusi Ya, hangat. Diskusi hangat ya. Dengan beberapa teror untuk hari Senin ya. Oke. Saya rasa kayak saya nggak masuk. Oke. Mungkin gimana Pak Mi? Kita Tutup. ya kita tutup aja mungkin untuk pada diskusi kita pada hari ini. Mungkin ya kita berkesimpulan ya mengenai PSE itu sendiri, bagaimana hasil dari diskusi kita bahwa sebenarnya mengenai peraturan PSE ini sebenarnya bermata dua gitu kan. Bagaimana nantinya masyarakat ya menghadapi mengenai peraturan-peraturan yang akan datang gitu kan, bagaimana nantinya hubungannya dengan politik gitu kan. Dan ini tidak bisa lepas dari masyarakat itu sendiri. Menurut bagaimana Pak Mi? Benar nak? Benar. Berarti kita Aku sepemahaman. Begitu. mungkin itu saja, mungkin terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Pak. Terima kasih. Noval.